Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kawan-kawan berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita untuk menerima materi pada video kali ini. Video ini adalah episode 2 yang akan membahas diantaranya definisi musik, media atau perantara musik, elemen-elemen pembentuk musik, dan media bunyi di dalam musik. Baiklah, mari kita mulai bahasannya. Pada episode 1 sebelumnya telah dibahas apa itu teori musik, tujuan, dan manfaat dari mempelajarinya. Karena teori musik adalah subjek suatu ilmu, maka tentunya musik adalah objek yang menjadi pusat kajiannya. Nah, berbicara musik, maka bisa dipastikan kita sering mendengar istilah ini dan senang pula untuk mendengarkan sekaligus menikmatinya. Tapi, pernahkah kawan-kawan melakukan perenungan yang dalam untuk mempertanyakan apa sih musik itu sesungguhnya? Apa sih esensinya? Bagaimana cara musik bekerja? Dan sebagainya. Karena setiap orang yang berinteraksi dengan musik, baik dia sebagai pendengar, penikmat, musikus, penulis lagu, arranger, sound engineer, ataupun komponis, pada akhirnya memiliki keyakinan masing-masing untuk mendefinisikan musik. Keyakinan tersebut tentunya tidak muncul begitu saja, dia muncul karena dipengaruhi banyak hal, seperti latar belakang pendidikan, profesi, pekerjaan, agama, etnisitas, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pergaulan, hobi, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika definisi musik banyak sekali macam ragamnya. Untuk membuktikannya, kawan-kawan bisa ketik di Google dengan kata pencarian definisi musik atau pengertian musik atau music definition. Lalu lihat berapa banyak yang ditawarkan Google. Nah, pasti banyak sekali. Kalau begitu, mana yang benar? Jika itu pertanyaannya, jawabnya tidak ada satupun definisi yang mutlak benar dan berlaku ketat. Ingat, seluruh definisi musik yang ada dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Jika musik didefinisikan dengan kaku dan ketat, maka ketika itu juga musik menjadi sebatas apa yang didefinisikan itu. Contoh begini, jika kita membuat definisi kaku dan ketat untuk meja, dengan definisi meja adalah benda keras berkaki 4 dan terbuat dari kayu. Maka meja-meja lainnya yang terbuat dari batu dan berkaki 3 misalnya, berarti bukan meja. Nah, ini kan gawat. Padahal kita tahu bahkan ada meja yang tidak punya kaki tapi menempel di dinding. Bagaimanapun juga, hal ini belum tentu berlaku untuk objek studi yang lain. Catat ya, ini berlaku untuk musik. Boleh jadi, memang harus ada definisi ketat terhadap objek atau subjek tertentu yang menjadi kajian suatu studi. Nah, kembali ke pembahasan kita, walaupun tidak ada definisi yang mutlak benar untuk musik, namun dalam rangka pembelajaran teori musik ini, kita tetap memerlukan satu definisi yang berfungsi sebagai rambu, sehingga pembelajaran kita tetap terarah. Maka definisi musik yang digunakan dalam rangka pembelajaran teori musik ini adalah bunyi dan jeda yang diorganisir sedemikian rupa secara intensional dengan karakteristik yang mengandung nilai-nilai seperti diantaranya rasionalitas, spiritualitas, dan emosionalitas. Maka definisi musik yang digunakan dalam rangka pembelajaran teori musik ini adalah bunyi dan jeda yang diorganisir sedemikian rupa secara intensional dengan karakteristik yang mengandung nilai-nilai seperti diantaranya rasionalitas, spiritualitas, dan emosionalitas. Jeda atau bisa kita artikan dengan tidak berbunyi, karena di dalam musik, bunyi itu tidak selamanya berbunyi. Terkadang dia berbunyi singkat, terkadang dia berbunyi panjang. Nah, ada yang namanya jeda. Maka musik itu adalah mengorganisasi bunyi dan jeda. Lalu, diorganisir sedemikian rupa secara intensional. Kenapa intensional? Karena musik
tergantung dari niatnya. Ketika dia dibuat untuk, apakah itu untuk pengagungan terhadap sesuatu, penghambaan terhadap sesuatu, atau menceritakan kisah apa, atau dia digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk ritual, dan sebagainya. Maka disebut diorganisir sedemikian rupa secara intensional. Lalu bagaimana dengan karakteristik rasionalitas, spiritualitas, dan emosionalitas itu? Rasionalitas karena musik punya alur logikanya tersendiri. Bisa kita perhatikan jika musik itu contohnya selalu punya awal, bagian tengah, bagian akhir. Atau ada awal, ada bagian tengah, ada pengulangan, dan ada bagian akhir. Spiritualitas karena musik terkadang dibuat karena dorongan kejiwaan tertentu, karena motivasi tertentu, atau karena demotivasi tertentu bahkan. Dan emosionalitas, musik itu selalu mengekspresikan nilai-nilai perasaan, entah sedih, senang, gembira, duka, dan lain sebagainya. Nah, itulah definisi musik yang digunakan dalam rangka pembelajaran teori musik ini, yang saya rangkum berdasarkan beberapa definisi musik yang pernah saya temui, saya pahami, dan saya alami selama berinteraksi dengan musik. Memasuki bahasan yang kedua, yaitu media atau perantara musik. Media musik yang dimaksudkan dalam konteks pembelajaran ini adalah wadah, rumah, atau esensi tertentu yang memungkinkan musik hadir di dalamnya, sehingga dapat berinteraksi dengan manusia. Jika dalam cabang seni lain, seperti misalnya seni lukis, saya ambilkan contoh. Media yang digunakan adalah kasat mata. Contohnya ini, lukisan ini punya kawan kita. Dia punya media di atas, apa ini namanya? Thick block. Ada juga lukisan yang berada di atas kanvas atau di atas kertas dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan musik, media yang digunakan tak kasat mata atau bersifat abstrak. Media tersebut tidak lain adalah waktu. Ya, waktu adalah media yang digunakan oleh musik sehingga ia mampu berinteraksi dengan kita semua. Musik selalu hidup di dalam waktu. Ia berlangsung dalam masa waktu tertentu yang kita kenal dengan durasi, bergerak dengan tingkat kecepatan tertentu yang kita kenal dengan tempo, dan disusun berdasarkan bunyi-bunyian serta jeda dengan takaran waktu tertentu yang kita kenal dengan durasi not dan jeda. Gimana kawan-kawan? Unik bukan? Ya, itulah media dari musik. Tak kasat mata, tak dapat diraba, tak dapat digenggam, namun tetap dapat dirasakan kehadirannya. Memasuki bahasan ketiga, yakni elemen-elemen pembentuk musik. Material dasar musik adalah bunyi dan jeda yang kemudian diorganisir di dalam waktu, lalu bertransformasi menjadi elemen-elemen pembentuk musik. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah ritme, melodi, harmoni, dinamika, timbre, tekstur, dan bentuk. Ritme adalah elemen yang menggerakkan musik di dalam waktu. Melodi adalah berbagai pola dan formula nada di dalam musik yang sifatnya horizontal. Harmoni, perpaduan bunyi di dalam musik yang bersifat vertikal. Dinamika adalah keras lembutnya bunyi-bunyian di dalam musik diatur. Timbre adalah warna bunyi di dalam musik. Tekstur adalah jalinan artistik di dalam musik yang terdiri dari monofoni, homofoni, polifoni, dan heterofoni. Secara sederhana, monofoni adalah musik yang memiliki satu melodi utama, register nada yang sama, tanpa iringan harmoni, dan dimainkan secara unison. Homofoni adalah musik dengan satu melodi utama, menggunakan iringan blok harmoni yang disebut dengan istilah chord untuk menghantarkan pergerakan melodi utama. Polifoni adalah
musik dengan minimal 2 melodi utama atau lebih dengan ketentuan tertentu yang saling merajut. Sedangkan heterofoni adalah musik dengan karakteristik yang memiliki variasi melodi tunggal yang muncul secara simultan. Elemen yang terakhir adalah bentuk. Bentuk di dalam musik adalah prinsip dasar repetisi dari berbagai elemen dengan pengontrasan dan variasi tertentu. Nah, sampai juga akhirnya kita pada bahasan yang terakhir. Bahasan ini mempertanyakan media bunyi di dalam musik. Untuk yang satu ini, jawabannya sudah jelas, yaitu seluruh jenis instrumen musik atau instrumen lainnya yang mampu menghasilkan bunyi dan digunakan dalam konteks bermusik. Demikianlah materi yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini. Adapun rangkuman materi yang telah kita pelajari adalah: pertama, kita telah mengetahui definisi musik. Kedua, kita telah mengetahui media atau perantara musik. Ketiga, kita telah mengetahui elemen-elemen pembentuk musik. Dan keempat, kita juga telah mengetahui media bunyi di dalam musik. Baiklah, semoga bermanfaat dan dapat dikaji lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.